Statistik duo tembok Persib Bandung Gustavo Franca dan Nick Kuiper. Bobotoh mungkin tidak akan pernah melupakan duo tembok maut Alberto Rodriguez dan Nick Kuiper yang telah membawa Persib Bandung menjuarai Liga 1 2023/2024. Di bawah kendali mereka, lini belakang Persib seolah tidak bisa ditembus oleh tim manapun di Liga 1. Melansir dari laman Transfermarkt, Persib ketika mengarungi Liga 1 2023/2024 hanya kebobolan 31 gol dan mencetak 53 gol dari 34 pertandingan yang dijalani. Pertahanan yang luar biasa dari duo tembok maut yakni Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez membuat Persib menjadi tim yang paling sedikit kebobolan di Liga 1 2023/2024. Namun, pencapaian mencengangkan Nick dan Alberto tersebut masih kalah apabila dibandingkan dengan duo tembok maut Persib Bandung saat ini, yakni Nick Kuiper dan Gustavo Franca. Mengutip dari Instagram @voti.bandung, ternyata dari 17 pertandingan awal Persib duo Alberto dan Nick Kuiper mempunyai presentase kebobolan lebih banyak dari Gustavo Franca dan Nick Kuiper. Dalam postingan tersebut, dituliskan bahwa dalam 17 pertandingan awal, Gustavo Franca dan Nick Kuiper hanya kebobolan 12 gol di Liga 1 musim ini. Sedangkan pada Liga musim 2023/2024, duo Nick Kuiper dan Alberto Rodriguez kebobolan 22 gol dari 17 pertandingan. Faktanya total kebobolan Persib musim ini lebih baik dari musim lalu, duet Nick x Gustavo hanya kebobolan 12 gol dari 17 match. Masih kangen Alberto? Tulisnya. Melansir dari Transfermarkt, apabila kita melihat statistik individu dari masing-masing pemain, Gustavo Franca sendiri di musim ini telah melakoni 16 pertandingan dan sudah mencetak 3 gol, 1 assist dan mendapatkan 5 kartu kuning. Sedangkan untuk Alberto Rodriguez ketika membela Persib Bandung di Liga 1 2023/2024, dirinya bermain 29 pertandingan dengan mendapatkan 7 kartu kuning, dan tanpa mengoleksi gol dan assist sama sekali. Tentu apabila kita melihat perbandingan statistik individu dari kedua pemain yang pernah menjadi tandem bagi Nick tersebut, dapat disimpulkan bahwa Gustavo Franca memang memiliki statistik yang lebih baik dari Alberto. Pemain seperti Gustavo Franca bisa dikatakan memang dibutuhkan oleh tim besar seperti Persib Bandung, pasalnya pada saat lini depan buntu, maka pemain belakang bisa menjadi opsi untuk memecah kebuntuan. Sama halnya dengan Gustavo, pada saat Persib Bandung melawan Bali United pada tanggal 7 Januari tahun 2025 pada lanjutan Liga 1. Gustavo Franca berhasil menghindarkan Persib Bandung dari kekalahannya di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali. Saat Bali United harus bermain dengan 10 orang setelah Yabes Roni diganjar kartu merah karena melakukan pelanggaran pada menit ke-88, Persib memanfaatkan betul surplus satu pemain dan akhirnya mereka menciptakan gol balasan dari sepakan Gustavo Franca pada menit ke-93. Sayang, pada pekan ke-18 saat Persib dijamu PSBS Biak, statistik lini pertahanan Maung Bandung kembali tercoreng. Mereka gagal menuai clean sheet setelah kebobolan lebih dulu berkat gol Abel Alganaras pada menit ke-65. Namun, tim kebanggaan Bobotoh ini terselamatkan dari kekalahan setelah Tiron Delpino mencetak gol penyama pada menit ke-85. Namun, sayang bagi Nick Kuiper, di mana pemain asal Belanda itu harus diusir keluar lapangan setelah menerima kartu merah pada menit ke-51. Deddy Kusnandar dapat kontrak baru dari Persib. Tenaga Deddy Kusnandar ternyata masih dibutuhkan Persib Bandung. Oleh karena itu, gelandang berusia 33 tahun tersebut mendapatkan kontrak baru dari Persib. Deddy Kusnandar sepakat menambah durasi kerjanya bersama tim Maung Bandung hingga 2027. Pemain kelahiran Sumedang, tanggal 23 Juli tahun 1991 tersebut menandatangani kontrak baru di Graha Persib. Dengan perpanjangan kontrak tersebut, dadu sapaan akrab Deddy Kusnandar masuk kelompok pemain yang memperkuat Persib Bandung lebih dari 1 dekade. Sporting Direktor PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Aditya Putra Herawan, mengungkapkan kedua belah pihak sudah menyepakati perpanjangan kontrak selama 2 tahun ke depan. Sejak bergabung, Deddy Kusnandar hampir selalu menjadi pemain kunci di lini tengah Persib Bandung. Kami berharap, kontribusi besar untuk Persib bisa berlanjut dalam 2 tahun ke depan, kata Aditya Putra Herawan.
Pertama kali Deddy Kusnandar bergabung dengan Persib menjelang bergulirnya Indonesia Super League, ISL, 2015, dia sebelumnya sempat mematangkan diri di sejumlah klub besar di Indonesia, beberapa di antaranya Pelita Jaya, Arema, dan Persebaya. Setelah mengantarkan Persib yang mewakili Jawa Barat menjuarai Piala Haornas 2005, U15, dan Piala Suratin, U18, 2006, Dado sempat mengecap penggemblengan duet pelatih Indra M. Thohir dan Mustika Hadi di diklat Persib era amatir. Sejak bergabung pada 2015, Dado sudah tampil dalam 169 pertandingan bersama Persib Bandung di kompetisi resmi, termasuk 12 diantaranya pada musim berjalan. Selama rentang waktu tersebut, Dado mempersembahkan 2 trofi juara buat Persib, yaitu Piala Presiden 2015 dan Liga 1 2023/2024. Kini, Dado masih harus istirahat beberapa bulan pasca operasi setelah mengalami cedera patah kaki saat lawan Barito Putra di Stadion Sultan Agung, Bantul. Besar, kuat, cepat, Bojan penasaran dengan duet baru Persib. Persib Bandung menaruh harapan besar kepada pemain barunya, Gervane Zejandrik Adonis Castanir. Pemain kelahiran Belanda ini baru saja didatangkan Persib untuk menambah kekuatan lini serang di putaran kedua. Perekrutan Gervane Zejandrik Adonis Castanir itu sendiri tak lepas dari pengalaman Persib yang sempat kehilangan David da Silva di awal musim putaran pertama karena cedera. Saat itu, Persib kesulitan mencari pengganti DDS, sekalipun punya Ciro Alvis dan Mailson Lima. Menurut pelatih Persib Bojan Hodak, Gervane Zejandrik Adonis Castanir adalah pemain serba bisa. Oleh karena itu, pemain timnas Curaçao itu pun diharapkan bisa menjadi solusi. Dia pemain yang berbeda ketimbang Lima. Dia bisa bermain di posisi David da Silva, juga karena di putaran pertama ketika David cedera, kami kesulitan, kami tidak punya pemain seperti ini, kata Bojan Hodak dikutip dari laman resmi Persib. Bojan Hodak juga mengonfirmasi, pemain yang pernah memperkuat FC Dordrecht, ADO Den Haag, NAC Breda dan PEC Zwolle, Belanda, FC Kaiserslautern, Jerman, Coventry City, Inggris, Hearts, Skotlandia, dan Castellon, Spanyol, ini bisa berperan sebagai Ciro Alvis. Melihat kemampuannya sebagai pemain serba bisa, pelatih Persib asal Kroasia tersebut buka peluang untuk menduetkannya dengan David da Silva. Bahkan Bojan Hodak pun penasaran bagaimana cara lawan menghentikan duet baru Persib ini. Dia bisa bermain di posisi striker sebagai backup. Dia punya postur besar, kuat dan cepat, jadi ini akan menarik juga untuk memainkan dia bersama dengan David. Bagaimana lawan menghentikan mereka, katanya. Jelang deadline day, Persib akan kembali datangkan pemain baru, begini kata Bojan Hodak. Bursa transfer pemain putaran kedua Liga 1 musim 2024/25 akan ditutup pada hari Rabu, tanggal 15 Januari tahun 2025. Akankah Persib Bandung mendatangkan pemain anyar lagi? Pelatih Persib, Bojan Hodak, buka suara soal kemungkinan mendatangkan pemain anyar di sisa waktu sebelum deadline day bursa transfer paruh musim. Bojan Hodak enggan memastikan karena semuanya tergantung budget yang dimiliki dan disiapkan manajemen. Ini semua tergantung budget, tapi untuk ini silakan bertanya ke manajemen, kata Bojan Hodak. Sebelumnya Bojan Hodak mengaku, ingin mendatangkan banyak pemain, apalagi sejumlah pilar Persib harus menepi karena cedera. Teranyar adalah Rahmat Irianto yang mengalami cedera di laga kontra PSBS Biak di Stadion Lukas NMB pada pekan 18 Liga 1 musim 2024/25. Persib sejauh ini baru mendatangkan satu pemain yang terbilang benar-benar anyar, yakni Gervane Castanir. Selebihnya Persib memulangkan Zalnando yang habis masa peminjaman di PSIS Semarang, mempromosikan winger muda potensial, Zulkifli Lukmansyah dan mempermanenkan Adam Alis.